Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Friha dari kelas 1 CTLM. Di video kali ini saya akan membahas mengenai PCR real time dan PCR gel based. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian PCR real time. PCR real time adalah teknik biologi molekuler yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jumlah DNA atau RNA dalam sampel. Alat yang digunakan untuk melakukan qPCR disebut mesin PCR real time. Selanjutnya, cara penggunaan PCR real time. Yang pertama, persiapan sampel. Ekstraksi DNA atau RNA. Sampel DNA atau RNA diekstrak dari sumbernya seperti sel, jaringan, atau virus. Selanjutnya, persiapan master mix. Master mix disiapkan dengan mencampurkan reagen yang diperlukan untuk reaksi PCR, termasuk primer, probe, dan tag DNA polimerase. Pemipetan sampel dan master mix. Sampel dan master mix dipipet ke dalam well pada microplate. Nah, yang kedua yaitu menjalankan qPCR. Masukkan microplate ke dalam mesin PCR real time, pilih program qPCR yang sesuai, tekan tombol start untuk menjalankan program. Yang ketiga, analisis data. Mesin PCR real time akan menghasilkan data berupa grafik dan tabel. Data ini dapat dianalisis untuk menentukan jumlah DNA atau RNA dalam sampel. Selanjutnya itu fungsi dari bagian PCR real time. Yang pertama, thermocycler. Thermocycler adalah bagian yang mengontrol suhu dan waktu reaksi PCR. Thermocycler memiliki 3 tahap utama, yaitu yang pertama, denaturasi dengan suhu 92 derajat sampai 95 derajat Celcius. Suhu dinaikkan untuk memisahkan DNA untai ganda menjadi untai tunggal. Yang kedua, annealing dengan suhu 50 derajat sampai 60 derajat Celcius. Suhu diturunkan untuk memungkinkan primer menempel pada untai DNA tunggal. Yang ketiga yaitu ekstensi dengan suhu 70 derajat sampai 72 derajat Celcius. Suhu dinaikkan lagi untuk memungkinkan tag DNA polimerase memperpanjang primer menghasilkan DNA baru. Nah, yang kedua yaitu sistem optik. Sistem optik mendeteksi fluoresensi yang dihasilkan oleh probe selama reaksi PCR. Probe adalah oligonukleotida berlabel fluoresen yang mengikat urutan DNA spesifik. Yang ketiga yaitu software. Software digunakan untuk mengontrol thermocycler, menganalisis data, dan menampilkan hasil. Yang keempat yaitu microplate. Microplate adalah wadah yang berisi sampel dan master mix. Microplate memiliki 96 well yang memungkinkan banyak sampel diuji glycetic. Nah, yang kelima yaitu consumables. Consumables yang dibutuhkan untuk PCR real time termasuk yang pertama, primer adalah oligonukleotida yang mengikat urutan DNA spesifik. Kedua, probe adalah oligonukleotida berlabel fluoresen yang mengikat urutan DNA spesifik. Yang ketiga, tag DNA polimerase adalah enzim yang memperpanjang primer menghasilkan DNA baru. Keempat, master mix adalah campuran reagen yang diperlukan untuk reaksi PCR. Yang terakhir yaitu microplate adalah wadah yang berisi sampel dan master mix. Adapun bahan real-time PCR yang pertama DNA template, kedua primers, ketiga enzymes, keempat DNTPS, kelima ion magnesium, keenam buffers, ketujuh probe. Nah, adapun kelebihan real-time PCR yang pertama sensitivitas tinggi, kedua resolusi tinggi, ketiga otomatis, keempat membedakan atau menunjukkan jumlah kuantitas DNA atau RNA template. Kelima, interpretasi oleh mesin otomatis. Adapun kekurangan real-time PCR yang pertama, sangat mudah terkontaminasi. Kedua, biaya peralatan dan reagen mahal. Ketiga, teknik prosedur yang kompleks. Keempat, membutuhkan 2 kali proses yaitu ekstraksi dan amplifikasi. Nah, materi selanjutnya yaitu PCR gel base. Bisa dilihat ya teman-teman bagaimana bentuk dari PCR gel base itu. Yang pertama yaitu pengertian PCR gel base. PCR gel base adalah metode amplifikasi DNA yang menggunakan gel agarose untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam penggunaan PCR gel base. Yang pertama, persiapan sampel. DNA diekstrak dari sumbernya seperti sel, jaringan, atau virus. Primer dirancang untuk mengikat urutan DNA spesifik yang ingin diamplifikasi. Master mix disiapkan dengan mencampurkan reagen yang diperlukan reaksi PCR termasuk primer, tag DNA polimerase, dan DNTPS. Yang kedua, menjalankan PCR. Master mix dan DNA dicampur dan dimasukkan ke dalam thermocycler. Thermocycler diprogram untuk menjalankan siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi. Nah, yang ketiga yaitu elektroforesis gel.
Gel agarose disiapkan dengan mencampurkan agarose bubuk dengan buffer tae. Gel agarose dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan padat. Sampel PCR dicampur dengan loading buffer dan dimuat ke dalam sumur gel. Arus listrik dialirkan melalui gel menyebabkan fragmen DNA bergerak berdasarkan ukurannya. Fragmen DNA divisualisasikan dengan menggunakan pewarna DNA seperti ethidium bromide di bawah sinar UV. Nah, yang keempat yaitu analisis data. Ukuran fragmen DNA dibandingkan dengan DNA leader untuk menentukan ukuran produk PCR. Hasil PCR dianalisis untuk menentukan keberadaan dan jumlah DNA target. Selanjutnya yaitu fungsi dari bagian PCR gel base. Yang pertama, thermocycler untuk mengontrol suhu dan waktu reaksi PCR. Yang kedua, gel agarose. Gel agarose adalah matriks yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukurannya. Ketiga, pewarna DNA untuk memvisualisasikan fragmen DNA setelah elektroforesis. Keempat, elektroforesis tank, wadah yang digunakan untuk menjalankan elektroforesis. Yang kelima yaitu UV transilluminator untuk memvisualisasikan fragmen DNA yang diwarnai dengan ethidium bromide. Yang keenam, gel documentation system. Gel documentation system digunakan untuk mengambil gambar dan menganalisis hasil elektroforesis. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan PCR gel base. Yang pertama, sensitivitas rendah. Kedua, resolusi rendah. Ketiga, tidak otomatis. Keempat, membedakan ukuran amplikon. Kelima, hasil menunjukkan kualitas didasarkan pada interpretasi personal. Keenam, analisis endpoint. Baik, selesai sudah materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.